Ada momen di mana ternyata anak dan istri kita itu jadi musuh bagi kita. Hadirin ikhwatu iman, insyaallah materi yang akan kita simak, kita saksikan bersama kali ini, yakni terkait memberkahkan hidup dengan kehadiran anak. Materi ini dilatar belakangi oleh beberapa bacaan, kemudian keterangan-keterangan yang sampai dari asatidz. Kemudian pula tak lupa, barangkali ibu serta bapak semua pernah dengar istilah child free. Katanya sekarang lagi viral. Wallahu a'lam. Itu adalah satu usaha untuk membebaskan diri dari anak. Tidak memiliki keturunan, sengaja untuk menghindarkan diri dari fitrah insaniyah. Yang itu adalah salah satunya ya, memiliki anak, melahirkan keturunan dan lain sebagainya. Begitu pula dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan yang Ana sendiri tertarik untuk membahasnya. Mengingat ayat-ayat tentang memiliki keturunan, kemudian memiliki anak, hampir mayoritas Allah firmankan dalam bentuk khobariyah. Di sini daya tariknya diantaranya. Susunan keterangan yang insya Allah akan kita pelajari bersama-sama. 3 ayat dalam Al-Quran, kemudian 2 hadis, ya 2 riwayat. Dengan judul memberkahkan hidup dengan kehadiran anak, ini adalah salah satu usaha yang sengaja dilakukan. Ketika disebut memberkahkan, maka artinya akan ada usaha yang sengaja dilakukan agar selain dengan jalan-jalan yang sudah Allah tetapkan, hadirnya anak di tengah-tengah kita itu menjadi jalan lain, wasilah lain dari hidup kita agar menjadi berkah. Karena kan banyak ya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala jalannya. Allah memberikan kita kesehatan, kita manfaatkan di jalan yang Allah ridhoi, di sana keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmatul faragh, waktu luang. Kemudian kita manfaatkan dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan zikir umpamanya. Itu adalah diantara barokah. Karena di sana insya Allah thubutul khairil ilahi, akan tetap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ketika kita lebih khusus, lebih spesifik berbicara tentang anak, mudah-mudahan hadirnya anak di tengah-tengah kita ini menjadi wasilah daripada diberkahkannya hidup kita. Apakah dengan hadirnya anak hidup kita otomatis menjadi berkah? Kumaha? Berkah itu otomatis tidak? Belum tentu. Anak itu setidaknya dalam Al-Quran menempati 4 posisi. Dalam beberapa ayat anak itu disebut sebagai fitnatan lakum. Anak itu bisa sebagai ujian bagi orang tuanya. Alhasil dengan bahasa fitnah, bukan fitnah bahasa Sunda yang artinya tuduhan, tapi fitnatan di sini adalah musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya menguji orang tuanya melalui anaknya. Bisa sampai seperti itu. Alhasil dengan gaya bahasa fitnah menunjukkan tidak serta-merta hadirnya anak menjadi berkah bagi orang tuanya. Bagaimana bisa berkah jika umpamanya apa yang dilakukan oleh anak adalah kezaliman, kemaksiatan, tidak dididik, kurang tegas dalam pendidikan dan lain sebagainya. Walaupun bisa sebetulnya menjadi berkah bagi anak yang seperti demikian jika dihadapi dengan kesabaran, jika dihadapi dengan keikhlasan, ketabahan dan lain sebagainya. Kemudian posisi lain, anak dalam Al-Quran sering disebut sebagai aduwan lakum. Dalam surah At-Taghabun ya, jika tidak salah, silahkan bisa dicari, barangkali anak keliru.
Di At-Taghabun disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Pertama itu. Kemudian dalam ayat yang lain surah Al-Anfal disebutkan bahwa anak serta istri itu adalah aduwwan lakum, musuh bagi kalian. Ketika disebut musuh yang ditujukan kepada istri, begitu pula anak, artinya kan bukan setiap waktu istri dan anak kita adalah musuh bagi kita. Mana mungkin kita tinggal serumah dengan istri kita. Mana mungkin kita tinggal dan makan sebakul dengan musuh kita umpama. Artinya ada saat, ada momen di mana ternyata anak dan istri kita itu jadi musuh bagi kita. Dan para ulama memberikan tafsir, rincian, jadi musuh ketika mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengupayakan taat kepada Allah, justru mereka sebaliknya. Maka dalam posisi itu mereka musuh yang seharusnya diajak untuk kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalur hak. Kemudian dalam keterangan lain, posisi anak dalam Al-Quran disebut sebagai zinatul hayatid dunya. Sudah 3 kan ya? Berarti bukan hanya otomatis berkah, tapi ada posisi-posisi lain yang menyebabkan bisa menghilangkan keberkahan. Makanya nanti tinggal tergantung kepada orang tua sebagai pola didik yang mendidik utama akan menjadi berkah atau tidak kehadiran anak ini. Maka disebut dengan judul memberkahkan, itu adalah kalau dalam bahasa Arab fi'il lazim, yang artinya sengaja dilakukan dengan tujuan agar kehidupan menjadi berkah dengan wasilah hadirnya anak. Ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sedikit disampaikan bahwa itu yang menjadi latar belakang ya. Kenapa anak sendiri tertarik gitu ya. Kami tertarik untuk memaparkan materi tentang hal tersebut. Di samping ada influencer dari media sosial yang menyatakan dan seolah membanggakan bahwa child free itu menyenangkan. Tidak memiliki anak itu disebut sebagai anti-aging katanya, anti penuaan. Mungkin bagi yang pernah mendengar tahu beritanya seperti itu. Ini kan sebetulnya bagi kaum muslimin ya, karena kita sudut pandangnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu ini jadi perkara, apalagi ketika dipublish, disebarkan, kemudian seolah membanggakan apa yang diyakini. Bagi kaum muslimin kan khawatir ada yang terpengaruh. Nah, dalam pandangan agama Islam, kami haturkan beberapa dalil ya. Pertama, tadi yang telah kita baca bersama dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 72. Kemudian dalam Al-Quran surah At-Tur. Ini sebetulnya bukan 21 saja, tapi ada yang ikut tercantumkan. Kemudian dalam surah, sudah ya, suratnya 3. Kemudian dalam salah satu riwayat Ibnu Majah diantaranya yang meriwayatkan, dan terakhir ini adalah keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi insya Allah ada beberapa keterangan yang membantu membuat pertimbangan dalam diri kita terkait bagaimana agama Islam memandang tentang memiliki anak itu sendiri. Jika kita bertanya tentang hukum secara objektif, apa sebetulnya? Karena ketika berbicara objektivitas hukum dalam syariat Islam, itu kan tidak bisa lepas dari 5 yang pokok. Yang pertama disebut sebagai wajib. Betul kan? Ulama usuliyin menyebutnya dengan sebutan ahkamut taklifiyah. Hukum ini merupakan beban dari apa yang sudah Allah tugaskan. Antara wajib, jika tidak haram, jika tidak sunnah, jika tidak makruh, yang terakhir mubah. Jadi hanya antara 5 ini saja. Ketika kita mempertanyakan hukum memiliki anak itu sebetulnya apa sih? Wajibkah? Ibu, bapak wajib gitu gaduh putra? Atau napi haram? Ketika berbicara tentang ahkamut taklif, nanti imbasnya adalah konsekuensi, akibat yang didapat. Umpamanya ya, jika ternyata memiliki anak kita hukumi wajib,
Segala amal yang dikategorikan wajib maka disebut dengan ta'rif yang dilaksanakan atau pelaku yang mengerjakannya mendapat pahala dan akan disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Ketika memiliki anak dihukumi wajib, ini kan jadi perkara besar. Orang yang tidak punya anak kemudian sudah punya niat, ini kan bahaya. Nanti akan dihukumi bahwa dosa bagi orang tersebut, padahal itu hanya di luar kemampuannya. Itu masalah. Ketika dihukumi haram, justru sangat jauh sekali. Alhasil ya para ulama melihat kepada kategori ayat, karena yang pokok kan Al-Quran ya sebagai sumber hukum kita. Melihat kepada jenis ayat yang Allah firmankan lebih jatuh kepada dianjurkan, mustahab namanya, atau dalam bahasa usul sering disebut sunnah. Jika tidak salah ini pernah disampaikan sebelumnya. Secara garis besar Al-Quran itu kan terbagi kepada dua bagian ya. Ada ayat-ayat yang bersifat khobariyah, kemudian insya'iyah. Boleh ditulis sedikit ya, jika tidak lupa disampaikan. Ada yang namanya insya'iyah, kemudian yang kedua khobariyah. Jika ayat-ayat insya'iyah nanti dia berkisar seputar larangan dan perintah, hanya antara dua saja. Jika tidak terkandung larangan, di dalamnya terkandung perintah. Jika tidak perintah, larangan. Atau bisa jadi ada yang dua-duanya terkandung dalam satu ayat. Tapi ketika berbicara tentang khobariyah, ini isinya hanya berita dari Allah. Kita mengenal istilah kabar kan? Kabar yang asalnya diambil dalam bahasa Arab khobarun, berita dalam bahasa kita. Maka ketika para ulama menyebut dengan bahasa khobariyah, berarti ayat atau firman Allah tersebut berisikan berita dari Allah. Apa yang diberitakan itu akan sangat bergantung kepada isinya. Jika kontennya, jika isinya berbicara tentang sejarah, nanti hikmahnya bisa bertambah. Tapi jika isinya berbicara tentang hal-hal lain selain daripada sejarah, pasti masih tetap ada maksud dan tujuannya. Setidaknya dari apa yang diketahui ada beberapa maksud ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan ayat-ayat yang sifatnya khobariyah, berita dari Allah. Yang pertama tujuannya lil ikhbar. Namanya kan sudah khobar ya, sudah berita. Pasti tujuannya untuk memberitakan. Orang yang tidak tahu jadi tahu. Orang yang sudah tahu diberitahu lagi, dicantumkan huruf taukid, jadi hilang keraguannya. Atau misalkan orang yang menolak menjadi menerima. Tapi kan dasarnya lil ikhbar, pemberitaan. Kemudian yang kedua ada yang menyebutkan dengan ungkapan litarikh. Ini biasanya khusus untuk ayat-ayat yang isinya tentang orang-orang terdahulu, tentang sejarah, tentang sirah, perjalanan, dan lain sebagainya. Isinya apa? Untuk mengisahkan kisah Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran ketika memerintah kaumnya untuk membunuh diri mereka masing-masing. Itu kan dalam surat Al-Baqarah. Kisah seperti itu namanya tarikh. Tujuannya apa? Untuk menceritakan kejadian yang dulu pernah terjadi. Kemudian yang ketiga ada tujuan lain. Itu biasanya baik yang isinya tarikh atau bukan, pasti yang namanya khobariyah ada lil ibrah. Tujuannya untuk jadi pelajaran. Dalam Quran surah Luqman, itu kan ayat yang fenomenal terkait dengan pendidikan di rumah tangga. Ketika ayahnya menasihati anaknya, la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Itu diantara nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Tapi kan itu kejadian terdahulu. Tujuannya apa? Lil ibrah, untuk diambil pelajarannya. Bahwa ternyata syirik itu adalah bagian dari zalim. Ketika kita menyebut zalim kan biasanya hal-hal yang ringan, yang kecil.
tapi ternyata menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama-sama zalim dengan tingkat yang lebih tinggi, bahkan paling tinggi. Dan terakhir ketika disebutkan ayat-ayat yang sifatnya khobariyah seperti yang kedua, itu tujuannya adalah litarbiyah, untuk pendidikan. Ikhbarnya ada, pemberitaan dari Allah. Yang kedua litarikh, Allah menceritakan kejadian yang sudah lampau, yang sudah lalu. Kemudian yang ketiga lil ibrah, pasti tidak mungkin tidak ada pelajarannya, kecuali kalau kita hanya membaca saja. Insya Allah bagi kita sebagai orang yang beriman, bacanya kita terhadap firman Allah dalam Al-Quran, di antaranya ayat khobariyah, itu kan bertujuan untuk jadi pelajaran. Kemudian yang terakhir, setelah tahu ilmunya, tahu pelajarannya, litarbiyah, mendidik, membiasakan agar kita berperilaku sesuai dengan apa yang Allah jelaskan dalam ayat Al-Quran. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya, setelah secara garis besar kita tahu bahwa ayat itu ada khobariyah, ada insya'iyah, sekarang kita bandingkan minimal dengan 3 ayat yang kita saksikan di kertasnya masing-masing. Di ayat pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Jika diterjemah di sini diartikan Allah menjadikan kamu bagi istri-istri dari jenis kamu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan bahwa pasangan bagi satu makhluk itu pasti dari jenis makhluk yang sama. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 atau 4 tahun, Ana pernah dengar informasi katanya ada Habib yang menikah dengan jin perempuan. Pernah dengar enggak? Barangkali pernah dengar informasinya ya. Ana sendiri belum pernah klarifikasi karena merasa tidak berkebutuhan gitu. Tapi minimal beritanya terdengar, dan jika itu benar, ini bahaya sekali. Akidah Islam yang lurus menyatakan wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Pasangan manusia ya dari manusia sendiri. Tidak mungkin dari hewan. Tidak mungkin dari bangsa yang lain, umpamanya seperti yang diisukan dari bangsa jin, kawin dengan setan, nikah dengan jin. Yang seperti itu kan not make any sense katanya. Tidak masuk akal, tidak masuk logika. Ini firman Allah yang secara real menyatakan pasangan manusia itu dari manusia sendiri. Laki-laki dipasangkan dengan manusia perempuan. Jika hewan nanti pasangannya ada, sudah Allah tetapkan. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadzatan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian anak-anak dan cucu-cucu, wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah merizkikan kamu dari yang baik-baik. Di sini kurang lebih ada beberapa poin. Pertama yang tadi, bahwa Allah sudah menetapkan pasangan bagi setiap makhluk. Makhluk yang Allah ciptakan senantiasa berpasangan, hanya pasti ketentuan dari Allah min anfusikum, dari jenis makhluk itu sendiri. Jika manusia dengan manusia dan selanjutnya. Kemudian poin selanjutnya, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Ini yang menjadi wajhul istidlal ya. Dalil pokok yang dicantumkan oleh kami mengapa ayat ini berkaitan dengan memberkahkan hidup akan kehadiran anak. Ini wajhul istidlalnya yang pokok. Allah Subhanahu wa taala menjadikan melahirkan anak, memiliki keturunan, itu bagian dari fitratul insaniyah. Ini yang ketika ada orang berasumsi bahwa terlihat lebih muda gitu kan, bisa jadi ada alasan lain yang menyebutkan, umpamanya dalam bahasa Al-Quran, khasyata imlaqin, khawatir jika umpamanya lahir anak, makanan kita disorok, makanan kita dimakan, harta yang kita miliki dinikmati oleh anak, khawatir kita tidak kebagian dan lain sebagainya. Itu namanya takut kelaparan jika dalam bahasa Al-Quran. Ayatnya kan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jika ayatnya seperti itu. Hanya anak ambil ungkapan khasyata imlaq ini sebagai di antara maqasid kenapa orang
berasumsi dan berkeinginan untuk tidak memiliki anak. Jadi pertama ada yang tadi alasannya anti aging, biar terlihat seperti awet muda, biar terlihat segar, gak ada keriput-keriputnya gitu. Walaupun sudah 30 tahun, 40 tahun tapi terlihat segar bugar. Alasannya itu ternyata padahal sepele dan ya bagi kita duniawiyah sebetulnya. Bagi kita sebagai kaum muslimin ada tujuan lain yang lebih zahir. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Ini di antara firman Allah yang menunjukkan bahwa sudah menjadi fitrah bagi manusia. Perempuan melahirkan, menghasilkan keturunan itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqakum minat thayyibati, serta Allah memberikan rezeki kepada kalian dari yang baik-baik. Coba kita baca lagi ayatnya, kita teliti lagi, nanti akan lahir pertanyaan. Pertanyaannya, apakah anak dan cucu itu bukan bagian dari rezeki? Ibu, bapak, dupi anak teh rezeki sanes. Apakah anak kita dan cucu bagi yang sudah bercucu gitu, itu adalah rezeki dari Allah bukan? Itu rezeki ya. Bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat di ayatnya. Wa ja'ala lakum banina wa hafadah wa razaqakum minat thayyibat. Di sini diungkap dengan kalimat waw sebagai kata sambung. Banina wa hafadah wa razaqakum. Banina wa hafadatan razaqakum minat thayyibat. Minat thayyibati. Kata sambung ini yang sedikit lumayan membingungkan. Ini bagian pertama, kemudian yang ini yang kedua. Ketika mempertanyakan mengapa dengan kata sambung wow, seolah dengan kata sambung ini banin tidak termasuk kepada razaqakum. Betul tidak? Kenapa? Karena biasanya dalam bahasa Arab kata sambung yang menggunakan waw itu seringkali disebut sebagai menyatukan dua kalimat yang berbeda. Menyatukan dua jenis yang berbeda, yang satu tidak sama dengan yang kedua. Oleh karenanya ketika disebut banin wa hafadah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebut dengan ungkapan wa razaqakum minat thayyibat. Maka pasti ini tidak akan sama, oleh karenanya diungkap dengan waw dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita disebut dan. Ini menunjukkan berbeda, tapi para ulama sepakat bahwa banin dan hafadah itu bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa disebut seolah seperti berbeda? Ini untuk menunjukkan zikru ba'di afrodil am, menyebutkan sebagian dari satuan-satuan yang umum. Karena rezeki dari Allah diantaranya adalah anak, disebutkanlah anak terlebih dahulu karena itu yang sedang disorot oleh Allah Subhanahu wa taala. Plus Allah pun memberikan rezeki kepada manusia dari hal-hal yang baik, makanan, kemudian pakaian dan lain-lain sebagainya. Termasuk diantaranya banin dan hafadah. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Makanya pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah nanti setelah mendapatkan kenikmatan yang seperti itu kepada Allah justru menjadi kufur, sedangkan kepada yang lain malah justru beriman? Ini kan insya Allah jauh daripada diri kita. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang ya bisa jadi hanya kita hitung, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung karena tidak mampu kita hitung dengan kemampuan kita, kita senantiasa mensyukurinya.
Makanya insya Allah kita sebagai kaum mukminin syukur dalam keadaan seperti apa saja, atas nikmat yang disadari ataupun nikmat yang tidak kita sadari. Di antaranya wabil khusus ketika yang kita sorot adalah hadirnya anak di kehidupan kita. Sangat disayangkan secara realitas jika orang lain justru malah bangga dengan tidak adanya anak. Di kita ada yang menginginkan anak tapi belum Allah izinkan. Ada kan yang seperti itu ya? Karena memang harus dihadapi dengan kesabaran. Jika memang bukan izin Allah Subhanahu wa taala, tentu kan tidak ada yang akan benar-benar terjadi. Harus benar-benar atas izin Allah. Kita berikhtiar, kemudian kita pun meminta kepada Allah, dan terakhir berdoa dengan doa yang khusyuk agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Demikian kurang lebih ya, bahwa ya yang disayangkan orang lain seperti itu, sedangkan kita yang sangat menginginkan adanya keturunan ya malah belum diizinkan. Tapi kan kita tidak akan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang belum memiliki keturunan, mudah-mudahan senantiasa dihadapi dengan kesabaran, senantiasa berikhtiar, berupaya, kemudian tak lupa disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang sudah, mudah-mudahan dirasa kenikmatannya dan diupayakan keberkahan. Ini diantara maqasid kenapa surah An-Nahl ayat 72 dicantumkan. Kemudian kita lanjut kepada surah At-Tur ayat 21. Ini beberapa ayat sebetulnya ya. Hanya nanti yang berkaitan 21-nya saja. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Dan orang-orang yang beriman lantas mereka mengikuti orang-orang beriman tersebut dengan keimanan yang sama. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Alhaqna dalam bahasa Arab diambil dari akar kata lahiqo yalhaqu, asalnya bertemu. Seseorang bertemu berarti diungkap diantaranya ya dengan kalimat lahiqo yalhaq. Kemudian pula dalam fi'il lazimnya diungkap dengan bahasa alhaqo yulhiqu, artinya sengaja mempertemukan. Makanya ketika di sini diungkap dengan kalimat alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, sebagai Asy-Syari', Al-Qadir, beliau menetapkan dengan masyiahnya bahwa orang-orang memiliki keturunan dan keturunannya mengikuti orang tua mereka dengan keimanan yang sama. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Artinya secara kasar ya bisa kita pahami bahwa Allah akan mensejajarkan mereka di tempat yang sama. Ketika mereka taat, dasarnya keimanan, kesolehan, insya Allah tempatnya pun surga. Maka insya Allah nanti ada keterangan, yang keterangan terakhir ya, keterangan pengais bungsu, ini menjadi rincian keterangan daripada surah At-Tur ayat 21 ini. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Kullum ri'in bima kasabarohin, tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi ungkapan penutup dari Allah Subhanahu wa taala ini sedang menunjukkan bahwa memang benar ketika ada orang tua umpamanya kemudian punya keturunan dan keturunannya mengikuti orang tua mereka dengan keimanan yang sama, selama tidak ada amal soleh ya masing-masing secara catatan pahala. Akan tetapi ketika umpamanya ada keimanan orang tua, anaknya, keturunannya, kemudian mereka sama-sama melaksanakan kesolehan, maka janji Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum. Pertanyaannya, bisa tidak kita dipertemukan dengan seseorang yang kita cintai, diantaranya anak, jika ternyata anaknya sendiri tidak ada? Itu kan diantara hal yang mustahil. Jika ingin mendapatkan fadilah dari Allah di sisi ini,
dalam urusan dipertemukan dengan keturunan, ya jelas keturunannya pun harus ada. Ini adalah ayat khobariyah. Tadi kan ada ayat insya'iyah, ada ayat khobariyah. Ayat seperti ini berita dari Allah, janji Allah terkait orang yang beriman lantas punya keturunan dan diikuti dengan keimanan yang sama. Makanya insya Allah nanti disebutkan al-haqna bihimnya itu di mana? Karena kan Allah dipertemukan. Dalam bahasa hadis, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan al-mar'u ma'a man ahabba. Nanti di yaumul qiyamah seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Jika cintanya dalam urusan kekufuran, kemaksiatan, ya berarti mereka akan bersama. Di mana bersamanya mereka? Ya di neraka. Ketika ternyata mereka saling mencintai tapi karena Allah sebabnya, taat karena pernikahan, yakin ini adalah ibadah, yang seperti demikian insya Allah tempatnya tidak ada lain kecuali di surga. Makanya nanti dari kalimat ini insya Allah akan semakin jelas ketika dibantu dengan syarahnya. Di antaranya nanti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ya. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini jelas ya kiranya bahwa ini diantara anjuran. Jadi sekali lagi walaupun kita berusaha objektif terhadap hukum memiliki anak, untuk sampai dikategorikan wajib itu sangat berat sekali. Nanti khawatirnya kan bagi yang tidak memiliki anak, walaupun kan latar belakangnya beda-beda ya. Ada yang karena belum diberikan oleh Allah, belum diizinkan dan lain sebagainya, belum lagi sakit, belum lagi musibah dan lain sebagainya. Akan tetapi jika dihukumi seperti wajib, ketika dikategorikan sebagai ahkamut taklifiyah, ini yang berat kiranya. Kenapa? Karena ada konsekuensi orang tersebut mendapat dosa. Oleh karenanya, diantaranya tadi dalam Quran surah An-Nahl, ini adalah berita dari Allah. Kemudian dalam Quran surat At-Tur, ini pun berita dari Allah Subhanahu wa taala yang dengan ungkapan ini jelas. Para ulama lebih cenderung dengan ungkapan litarghib, sebagai anjuran saja. Jika memiliki anak, insya Allah ada fadilah-fadilah yang bisa didapatkan. Umpamanya seperti dalam Quran surah An-Nahl dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat di keterangan selanjutnya, ini dalam Quran surah Al-Kahfi ayat ke-46. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta begitu pula anak-anak itu sebagai perhiasan kehidupan dunia. Ini seperti yang tadi diungkap bahwa anak itu bisa menduduki sebagai zinatul hayatid dunya saja. Ketika diungkap dengan bahasa seperti ini, secara zahir bisa kita saksikan, secara ibarah bisa kita pahami bahwa fungsi harta dan anak itu tiada lain dan tiada bukan hanya sebagai perhiasan dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadangkala di pandangan manusia harta itu ada yang jadi utama. Pokoknya mah kumaha engke nu penting harta ngagonduk, kan tidak sedikit yang seperti. Tergantung nanti keadaan kita seperti apa, yang jelas rekening kita menggembung. Apakah harta jadi tujuan? Tidak bagi agama Islam. Bagi agama harta adalah wasilah. Bahkan di sini diungkap dengan bahasa yang lebih enteng, zinatul hayatid. Yang namanya perhiasan tugasnya apa? Perhiasan tugasnya apa? Menghiasi kan? Ibu-ibu mungkin ada yang pakai gelang gitu, ada yang pakai cincin gitu. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk ria kan? Seharusnya bukan untuk poya-poya, tapi untuk perhiasan diri saja. Apakah boleh berhias dengan perhiasan? Ya, memang seperti itu adanya. Itu sunnatullah alal alamin. Tapi yang jadi masalah ketika perhiasan itu diposisikan tidak seperti seharusnya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dengan tegas secara zahir, al-malu, harta, wal banuna, begitu pula anak-anak, zinatul hayatid dunya. Begitu pula ketika sudah ada anak, bukan berarti menjadi hal yang harus dibanggakan. Karena kan ada orang yang
pun anak mah. Anak saya itu sekolahnya S4. Anak saya itu pekerjaannya bisnisnya Justru yang seperti itu yang dikhawatirkan melahirkan ujub dan takabur. Kalaupun mau senang karena melihat prestasi anak, tetap saja pandang sebagaimana mestinya. Tidak perlu diberitakan kepada yang lain dengan tujuan takabur. Jika tujuannya tasyakkur bin nikmah, ini bagus kan? Tapi khawatir jika tujuannya adalah takabur, ini yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita perlakukan harta dan anak-anak ini seperti yang Allah firmankan, zinatul hayatid dunya, sebagai side effect saja, efek samping yang pokoknya kan ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu yang pokok bagi kita. Yang pokok adalah ibadah. Adapun urusan-urusan keduniaan seharusnya jadi wasilah untuk memudahkan manusia melakukan tugas pokoknya, yaitu beribadah. Begitu pula hadirnya harta dan anak-anak seharusnya ini menjadi wasilah dari mudahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ini diungkap dengan bahasa berkah. Ini kan tidak otomatis. Harus ada usaha yang nyata, real, agar anak-anak kita itu benar-benar bisa menjadi wasilah keberkahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wal baqiyatus shalihatu, akan tetapi amal-amalan yang kekal lagi soleh, khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Yang demikian adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Sekarang pertanyaannya, apakah ada orang tua yang acuh terhadap anaknya? Bae jang hidup makeun bae we jadi naon ge gitu. Hidup mah kumaha hidup we moal diurus. Umpamanya Anda itu terserah Anda nanti akan seperti apa. Tidak diperhatikan, tidak diurus. Yang seperti itu kan justru malah jadi pertanyaan bagi kita. Dan umumnya ketika ada orang tua yang memiliki anak, pasti ada harapan kan. Mudah-mudahan anak ini ke depannya jadi ajengan misalkan, jadi dokter, jadi insinyur dan lain-lain sebagainya. Itu kan namanya harapan, cita-cita. Kemudian menanamkan keinginan pada harta. Seseorang menabung harta, menyimpan hartanya, pasti ada harapan kan di sana. Tidak mungkin kosong lah. Kumangke tergantung nanti saja, yang penting saya menyimpan. Jarang yang seperti itu. Umumnya pasti ada keinginan. Nah, Allah berfirman di sini, ketika orang menganggap wajar menanamkan pengharapan kepada harta yang dikumpulkan, kepada anak-anak yang dilahirkan, ternyata dalam sudut pandang Allah Subhanahu wa taala ada yang lebih baik dari kewajaran yang tadi. Apa? Menanamkan cita-cita kemana? Ini firman Allah, al-baqiyatus shalihat. Amal-amal yang soleh lagi kekal, khairun, bahkan lebih baiknya diungkap dengan bahasa khairun. Khairun itu dalam bahasa Arab diartikan lebih baik, tapi dalam bahasa kita, baik itu kadang diungkap dengan beberapa bahasa Arab yang berbeda. Setidaknya sampai 4 kalimat yang mustarakah. Dan khair ini menduduki keadaan tertinggi dibanding kebaikan-kebaikan yang lain sejauh dari apa yang Anda pernah lihat ya. Alhasil ketika diungkap dengan kata khairun, ini bukan main. Dan bisa jadi berdasarkan pandangan manusia ini tidak baik, tapi berdasarkan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang terbaik bagi umat manusia. Disadari ataupun tidak. Inda rabbika thawaban, terbaiknya pertama dalam urusan pahala. Apakah dari harta yang kita kumpulkan ada kebaikan bagi kita? Ibu-ibu bisa zakat dan sedekah tidak jika tidak ada hartanya? Bisa umrohkah? Bisa haji kah? Apalagi ibadah maliyah yang seperti itu ya. Kan benar-benar erat kaitannya dengan harta. Tidak ada harta, hampir tidak bisa dilaksanakan. Walaupun jalannya bisa pinjam, bisa dana talang dan lain sebagainya. Tapi kan ibadah-ibadah yang seperti tadi, ini jelas keterkaitannya dengan harta. Artinya kan di satu sisi harta bisa memberikan kebaikan bagi kita. Akan tetapi
jika menanamkan kebaikan, cita-cita, pengharapan kepada harta itu tidak lebih baik dibanding menanamkan pengharapan kepada al-baqiyatus sholihat. Amal-amal yang soleh lagi kekal dalam tafsirnya ini cukup banyak. Jadi seperti Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengutip setidaknya sampai belasan qaul ulama terkait dengan apa sebetulnya yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihat. Bahkan ada pendapat sahabat yang didata secara personal, secara satuan, kemudian dikumpulkan sampai dianggap sebagai ijma sahabi. Belum lagi qaul tabi'in sekaliber Ad-Dhahhak, Ikrimah dan lain-lain sebagainya, Mujahid. Akan tetapi dari apa yang ana bisa rangkumkan, yang disebut dengan al-baqiyatus sholihat adalah kullu amalin sholihin, setiap amal soleh. Bentuknya apa? Ucapan atau perbuatan? Dua-duanya. Yang disebut amal kan spesifik sebetulnya pekerjaan ya, tapi ucapan pun tercakup. Kita mengucapkan lafaz-lafaz yang baik, bukan kalimat bagian dari hasud, bukan bagian daripada kebencian kepada seseorang. Ketika di dalamnya adalah ibadah, itu adalah al-baqiyatus sholihat. Ketika orang tua umpamanya membutuhkan pertolongan, kemudian kita memprioritaskan untuk menolong mereka, itu diantara amal soleh yang dikategorikan sebagai al-baqiyatus sholihat. Walaupun banyak ya, karena yang disebut dengan amal soleh itu kan benar-benar umum. Selama dasarnya keimanan kepada Allah dan yakin akan ilmu yang dimiliki bahwa itu adalah ketaatan kepada Allah, insya Allah itu adalah amal soleh. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Jadi pertama, baiknya bukan dari segi timbal baliknya. Kita melaksanakan kesolehan, kemudian kesolehan yang kita lakukan ternyata berbuah di masa yang akan datang, baik di dunia ataupun di akhirat. Bukan hanya urusan timbal baliknya saja, tapi menurut Allah khairun amalan. Yang demikian lebih baik dari segi penanaman cita-cita ataupun pengharapan. Makanya sekali lagi wajar kiranya ketika orang menanamkan pengharapan kepada harta yang dikumpulkan, anak, cucu, keturunan yang dihasilkan, yang dilahirkan, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala ada yang lebih tepat dan lebih baik, yakni menanamkan pengharapan kepada kesolehan atau yang diungkap dalam bahasa ayat dengan sebutan al-baqiyatus sholihat. Nah, dicantumkannya keterangan ini dengan maksud tentu saja bahwa ini adalah posisi anak dalam Al-Quran. Bisa seperti itu. Artinya hanya sebatas hadirnya pun hanya menghiasi. Akan tetapi ketika hal-hal yang sifatnya zinatul hayati dunia kemudian kita manfaatkan untuk ibadah, jalannya pun jadi keberkahan bagi kita. Harta yang kita kumpulkan, harta yang ikhwatu iman sedekahkan umpamanya, itu jadi berkah. Anak-anak yang dilahirkan dididik sedemikian rupa dengan sangat baik, itu insya Allah jadi berkah. Kita lanjutkan kepada keterangan yang disampaikan oleh Ma'qil bin Yasar. An Ma'qil bin Yasarin, dari Ma'qil bin Yasar, ia mengatakan, semoga Allah meridhai kepadanya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki pria kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia berkata, inni asabtum ra'atan dzata hasabin wa jamalin. Aku menemukan seorang perempuan yang cantik dan memiliki martabat tinggi. Wa innaha la talidu, tapi perempuan tersebut tidak mampu melahirkan anak. Afa atazawwajuha, apakah boleh aku menikahinya? Ini kejadian seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyabdakan, la, jangan. Padahal dzata hasabin wa jamalin, paras jangan ditanya, keturunan jangan ditanya. Tapi ketika umpamanya dia tidak mampu melahirkan anak dan dari awal sudah diketahui, ternyata Nabi menyabdakan kepada orang tersebut untuk tidak menikahinya. Tsumma atahu tsaniyata, kemudian laki-laki tersebut datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu yang kedua.
Fanahahu, masih dengan ungkapan yang sama, tidak boleh, jangan dinikahi. Tsumma atahu salisata, kemudian datang lagi pada kesempatan berikutnya yang ketiga kalinya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, tazawwaju al-wadud al-walud. Nah, ini hadis yang sering diungkapkan. Biasanya ketika ada orang yang minta saran sebelum menikah biasanya. Tapi yang kita soroti saat ini kalimat waludnya ya, al-walud. Jadi pertama, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan khususnya kepada orang tersebut, nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak. Jadi memang berdasarkan sabda Nabi ini, jadi antaranya ya, yang harus dinikahi adalah seorang perempuan yang penyayang. Apalagi sayang kepada anak-anak. Kalau ke suaminya pasti jangan ditanya lah. Tapi masalahnya ketika dia punya keturunan, jangan sampai keturunannya tidak disayang oleh dirinya sendiri. Ini yang jadi masalah besar. Al-walud di sana ditujukan bagi orang-orang yang tahu bahwa dia memiliki kemungkinan untuk memiliki anak. Fa inni makatsirun bikumul anbiya, ini alasan pokoknya. Mengapa Nabi menginginkan? Ini kan keinginan. Memang di sini terlihat seperti perintah karena bentuknya tazawwaju, menikahlah kalian. Al aslu fil amri lil wujub illa madallad dalilu ala khilafi. Pokok asal dari amar kan menunjukkan wajib. Selama tidak ada dalil lain yang berkebalikan dengan amar tersebut atau perintah tersebut. Hanya memang urusan nikah kita sudah pada paham insyaallah bagaimana hukumnya. Hanya masalahnya kita pahami, para ulama pahami ini sebagai anjuran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menikah dengan seseorang yang memang dia penyayang, mobil khusus nanti kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Begitu pula ungkapan al-walud, bukan hanya urusan cinta saja, tapi harus lebih futuristik, lebih ke depan lagi berpikirnya. Saat itu bisa jadi cintanya sedang menggebu-gebu gitu, berapi-api. Tapi jika ternyata tidak futuristik, tidak sampai ke depan pemikirannya, khawatir nanti justru akan kehilangan kasih sayang kepada anaknya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya anjuran dari beliau, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tazawwaju al-wadud dan al-walud. Dua kalimat ini harus diperhatikan. Wa inni makatsirun bikumul umam, karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan umat-umat yang lain. Dalam sebagian redaksi disebut fa inni makatsirun bikumul anbiya. Jadi Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, beliau sangat menginginkan menjadi nabi yang paling banyak umatnya. Oleh karenanya kita sebagai umatnya, ini di antara cara kita sayang kepada nabi itu seperti inilah caranya. Di antaranya adalah banyak memiliki anak dengan tujuan agar seperti yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan sangat dengan bangganya mengenalkan umatnya di hadapan umat-umat yang lain. Karena kan insyaallah ya, dalam hadis sahih yang lain nanti Nabiullah itu akan dijajarkan. Nabi-nabi Allah akan dijajarkan dan mereka masing-masing akan menunggu umatnya. Ada umat yang datang hanya beberapa orang kan, dalam hadisnya dikisahkan. Kemudian muncul segerombolan dengan jumlah yang sedikit lebih banyak, yang Nabi menyangka bahwa itu umatnya, ternyata bukan. Dan ketika dihadapkan umat Nabi yang sesungguhnya, ternyata jauh berbilang lebih banyak. Itu kan dalam hadis yang sahih insyaallah. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini anjuran mau bagaimanapun tidak bisa jatuh kepada al-amru yang pokok. Jika jatuh kepada al-amru yang artinya perintah, bobotnya menjadi wajib, bisa jadi dosa nanti bagi yang tidak memiliki keturunan. Akan tetapi bahasa tazawwaju al-wadud al-walud ini pun sama, tetap dalam ungkapan litarghib atau anjuran semangat. Terakhir, sebelum terakhir, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, fi qaulihi azza wa jalla, tentang firman Allah azza wa jalla. Di antaranya dalam Quran surah At-Tur, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'.
kami akan angkat atau Allah mengangkat derajat anak cucu seorang mukmin setara dengannya, meskipun amal perbuatan anak Adam itu di bawahnya. Jadi ayatnya insyaallah terjemahnya masih di atas sama ya, karena ini surah At-Tur ayat 21. Akan tetapi Ibnu Abbas menyampaikan fatwanya, innallaha yarfa'u dzurriyyatal mu'min ma'ahu. Ini catatan besarnya. Tadi kan kita kenal dengan ungkapan al-haqna bihim, mereka dipertemukan lagi oleh Allah. Mereka didahulukan di tempat yang sama-sama mulianya, tapi Ibnu Abbas menjelaskan dengan lebih detail lagi. Menurut beliau, innallaha yarfa'u dzurriyyatal mu'min ma'ahu. Allah akan mengangkat keturunan-keturunan orang mukmin sama dengan dirinya. Umpamanya ketika orang tuanya berada di posisi atas karena amal solehnya yang lebih tinggi, anaknya pun bisa terangkat ke derajat yang sama. Bukan orang tuanya yang turun ya, tapi anaknya yang ikut naik karena kesolehan orang tuanya. Fi darajatihi fil jannati. Nah, ini tegas sekali. Di mana mereka menempatkan derajat yang mulia? Di surga, bukan di tempat lain. Kalaupun tadi kita dengar sabda Nabi yang mengungkapkan al-mar'u ma'a man ahabba, ini kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang tua sayang kepada anaknya, orang tua cinta kepada keturunannya, begitu pula sebaliknya. Itu kan dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena yakin bahwa Allah menganjurkan anak, kemudian Allah pun menganjurkan mendidik anak-anaknya dan lain sebagainya. Ibadah yang seperti itu. Wa in kanu dunahu fil amal, kalaupun memang umpamanya secara kualitas amal mereka jauh lebih di bawah. Anak ketika posisinya lebih bawah secara kualitas kesolehan dibanding orang tuanya, insya Allah akan terangkat oleh orang tuanya. Dan bahkan bisa sebaliknya, ketika ternyata anaknya bisa lebih soleh, ada tidak anak yang lebih soleh dari orang tuanya? Bisa jadi banyak ya, ada lah. Yang menunjukkan bahwa bisa jadi anak secara kesolehan lebih soleh dari ayahnya, dari orang tuanya. Bagaimana nasibnya nanti di yaumul qiyamah? Si anak berkemampuan untuk meninggikan derajat orang tua. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika pernah membaca keterangan ini ya dari Ibnu Abbas, sebetulnya ini cukup diperselisihkan. Kenapa? Ibnu Abbas kan seorang sahabat semata, tapi beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak disandarkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian menolak keterangan ini karena derajatnya mauquf, tidak disandarkan kepada Nabi. Tapi seperti Hasan Al-Bisri, kemudian kalangan sahabat yang lain setuju dengan pernyataan Ibnu Abbas ini. Mereka pun mengungkapkan dengan ungkapan yang sama, seperti diantaranya Abdullah bin Umar. Beliau pun mengisyaratkan kalimat yang sama, bahwa orang tua ketika lebih tinggi posisinya secara kesolehan, dia mampu mengangkat derajat anak. Seorang anak lebih soleh dari orang tuanya, dia mampu mengangkat derajat dari orang tuanya. Dua-duanya pada posisi yang sama-sama mulia di hadapan Allah, di surga tempatnya. Tsumma qara'a, kemudian Ibnu Abbas membacakan walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dasar dalilnya ini jelas. Dan orang-orang yang beriman serta keturunannya mengikuti mereka dengan keimanan yang sama, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan pertemukan dengan keturunan-keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan catatan dari Allah tidak akan dikurangi pahalanya. Secara logika, ketika orang membantu yang lain berarti ada bagian dari dirinya yang berkurang kan? Kita bersedekah kepada yang membutuhkan. Kita punya 50.000, kita berikan 20.000. Harta kita berkurang tidak secara zahirnya? Berkurang kan? Dari 50.000 menjadi 30.000. Tapi di hadapan Allah, yang satu terangkat, yang satu mengangkat, masing-masing punya derajat yang sama. Apakah diambil pahalanya? Tidak. Ini mulianya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari fadilatullah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengungkapkan yaqulu ma naqasnahum. Jadi wa ma alatnahum bimakna wa ma naqasnahum. Itu keterangan sebagai penjelas daripada Quran surah At-Tur ayat 21. Insyaallah sudah kurang apa lagi jika kita berbicara tentang kita berusaha untuk agar orang semangat
untuk memberkahkan hidup dengan hadirnya anak, dalil-dalil ini sudah cukup berbobot menurut kami. Terakhir, dalam Quran surah As-Saffat ayat 100, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Ini yang sering kita doakan, sering kita pintakan kepada Allah. Dari kita sudah banyak yang punya keturunan, jamaah pindah insyaallah. Adapun yang belum punya, insyaallah ana yakin mereka pasti sedang berdoa, mereka pasti sedang berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya kita pergunakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau senantiasa meminta Rabbi habli minas sholihin. Yang dipinta adalah pertama anak, keturunan. Yang kedua bukan anak yang gak jelas seperti apa, tapi sifatnya minas sholihin. Makanya silahkan kita menggunakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar anak-anak serta keturunan kita yang sudah ada menjadi anak-anak yang soleh, atau anak-anak yang masih dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang belum memiliki keturunan dan ternyata memang rahasia, mintalah kepada Allah dengan doa yang sama. Mudah-mudahan mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, jamaah al-fitrah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Itu kiranya materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, jika memang di luar kita banyak informasi yang kita terima terkait ya namanya child free atau apapun itu, maka bagi kita kembalikan kepada ajaran agama kita. Agama Islam benar-benar menganjurkan, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Begitu pula ternyata memiliki keturunan, memiliki anak adalah bagian dari keinginan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita sebagai umatnya, selain daripada tahu terhadap keterangan-keterangan yang tadi, jadi pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk memberkahkan hidup kita dengan hadirnya anak-anak kita. Dan tak lupa kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi ikhwan kita yang belum dikaruniai keturunan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan tentu saja tak lepas adanya usaha serta upaya dari diri kita. Itu saja kiranya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan anak sendiri secara pribadi, jamaah pindah jamaah fitrah senantiasa mengikuti kajian dimanapun adanya, yang offline-nya atau yang online-nya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezekinya diberikan kelapangan, kelancaran, dan tentu saja disertai kesehatan yang senantiasa dibarengi dengan keafiatan. Tak lupa pula senantiasa mudah-mudahan berada dalam perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa asykuru lakum ala ihtimamikum wa astaghfiru minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.